Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan juga remaja yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Ya, luar biasa anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021. Kita kembali lagi mengadakan ibadah online kita dengan tema Percakapan Yesus dengan Simon. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, hari ini kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita, dan kita juga sudah siapkan persembahan kita. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, mari kita angkat satu pujian, kita senangkan hati Tuhan dengan judul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita ulang sekali lagi. Senin, Selasa, engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku tetap memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar kembali. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu akan melayani dari gereja, sedangkan anak-anak sekolah minggu dan remaja akan mengikutinya dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Terpuji, termulialah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu dan juga remaja yang ada di rumah, kita akan mendengarkan titah dan juga ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Nah, kita angkat satu pujian kembali dari Doding Haleluya nomor 318 ayat 1+3. Tuhan Yesus si Parmahan. Yesus kau pamu
Kita parang ulang ho mamun kita papi Tuhan ulang ho marbakis kita bawalukan ulang ho manako. Kita ke-6 jana berbunuh. Kita ke-7 jana menzina. Kita ke-8 jana mencuri. Yes 16 ayat 16. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita. Kita angkat satu pujian, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita akan mendengarkan khotbah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari Minggu ini kami kembali beribadah secara online yang diadakan oleh guru-guru sekolah minggu dan remaja GKPS Kenangan. Terima kasih kami semuanya anak-anak sekolah minggu dan remaja sudah duduk dengan tenang dan manis di rumah kami masing-masing untuk belajar dari firman Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami semua Bapa, supaya firman Tuhan bekerja dalam diri kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami pemahaman yang benar akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu yang menyampaikan supaya kebenaran firman Tuhan nyata kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak sekolah minggu dan remaja, hari ini ya hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Tema kita adalah menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Ayo ambil Alkitabnya, buka dari Yohanes. Yohanes itu di Perjanjian Baru ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Kita akan baca bersama-sama semua ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dapat semuanya? Sudah? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Semua membaca dengan suara yang keras. Ya. Ayat 15 kita mulai. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, sampai segitu pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, siapakah itu gembala dan siapakah itu domba-domba? Nah, ini kan pembicaraan antara Yesus dengan Simon Petrus. Kalian tahu, salah satu murid Tuhan Yesus adalah Simon Petrus. Dan Simon Petrus adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, yang menyangkal Tuhan Yesus. Ya, bukan mengkhianati, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali dia menyangkal. Kemudian ayam berkokok. Ini kan sesudah penyalipan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Simon Petrus. Nah, bayangkan Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Dan Simon Petrus jadi sedih, kok Tuhan gak percaya ya, seolah-olah bahwa Simon Petrus bersedia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu dan remaja, siapa sih rupanya domba-domba Tuhan Yesus itu? Nah, Ibu jelaskan dulu sedikit. Kalian tahu, coba lihat gambar ini. Ya, di sini ada gembala dan domba-dombanya. Biasanya gembala itu ada 1, bisa juga sampai 3 orang. Lalu domba-dombanya banyak, gitu ya, banyak. Lalu dia akan membawa domba-domba ini ke padang rumput supaya mereka makan. Setelah itu dia akan membawa ke tepi sungai yang berair supaya domba-dombanya bisa minum, atau setidaknya membersihkan badan mereka, gitu ya, atau main-main air, gitu. Nah, tapi di sini gambaran domba-domba yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukanlah domba-domba dalam bentuk hewan, tapi Tuhan Yesuslah gembala. Siapakah dombanya? Kita, saya, ibu sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dan remaja, juga orang tua kalian, teman-teman kalian, setiap manusia yang ada di bumi ini. Itulah domba-domba Tuhan Yesus. Tapi memang secara khusus domba-domba yang dimaksudkan adalah domba-domba yang seharusnya dibawa kepada Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayo anak-anak sekolah minggu dan remaja, kalian sudah percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kalian sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus atau belum? Kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku ini kepada Simon Petrus? Karena Simon Petrus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus itu mengasihi Tuhan Yesus. Dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi Simon Petrus itu dapat dipercaya untuk menjaga kawanan domba-domba Tuhan Yesus. Lalu kenapa domba-domba Tuhan Yesus ini mesti dijagain sama si Simon Petrus? Karena Tuhan Yesus mengasihi domba-dombanya. Karena Tuhan Yesus mau supaya domba-dombanya itu tidak tersesat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau nggak salah kita pernah dulu khotbah juga ya tentang domba. Nah, domba itu adalah salah satu hewan yang paling nggak pintar gitu, paling nggak kreatif. Artinya gini, kalau domba itu tidak dituntun, dia nggak bisa pulang. Itu sebabnya domba itu sangat mudah tersesat. Dia bisa pergi kemana saja suka hati dia, tapi waktu dia tersadar, mana ya? Mana mamaku ya? Mana bapakku ya? Nggak tahu dia. Nggak tahu di jalan pulang.
Gitu. Makanya ada cerita, ada domba Tuhan Yesus yang tersesat, kemudian Tuhan Yesus meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu ini. Gitu. Dibuat sebagai domba memang mau menjelaskan bahwa kita manusia, kalau kita tidak mengikuti Tuhan, kita pasti tersesat. Nah, karena itu anak-anak sekolah minggu dan remaja sekarang, anggaplah kalian adalah Simon Petrus yang selama ini sudah mengikuti Tuhan Yesus dan kalian sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang saatnya Tuhan Yesus bertanya kepada kalian, "Hai anakku, maukah kau menjaga kawanan dombaku? Gembalakanlah domba-dombaku." Siapa domba-domba kita sekarang? Kalau seandainya kalimat ini juga diberikan kepada kita, domba-domba itu adalah teman-teman kita, orang-orang lain di sekitar kita. Kita harus menolong mereka, membantu mereka, dan seterusnya gitu ya. Nah, anak sekolah minggu, untuk apa mereka harus kita jaga? Kita sendiri butuh dijaga, ya kan? Karena selama ini kita sudah mengikuti Tuhan, kita sudah diajari firman Tuhan, kita sudah benar-benar dipelihara oleh Allah. Kita sudah dijaga, diberi makan. Sekarang saatnya kita membagikan. Kita memberi apa yang sudah kita terima. Firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, kita bagikan kepada orang lain. Kita ceritakan kepada orang lain. Nah, baru-baru ini kan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, anak sekolah minggu kalau masih ingat ya, khotbah yang lalu itu tentang Paskah, bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, supaya kita menerima keselamatan, supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, sekarang saatnya sekolah minggu dan remaja mengajak orang lain untuk percaya dan menerima keselamatan itu. Sama seperti anak sekolah minggu dan remaja yang sudah lakukan selama ini. Ya. Jadi bagaimana caranya menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus? Yang pertama, kita tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Siapa itu? Adik kita, kakak kita, abang kita, teman-teman kita, orang tua kita. Jangan menyakiti hati mereka. Jangan membuat mereka kecewa, sedih, marah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berbuat baiklah. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan terhadap mereka. Jadi jangan cuma baik kepada orang yang baik sama kita. Kalau Tuhan Yesus hanya mati di kayu salib untuk orang-orang yang baik, maka akan sangat sedikit orang yang diselamatkan. Karena terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Anak sekolah minggu dan remaja, Tuhan Yesus pun mau mati untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang bahkan benci dan mengejek Dia. Nggak apa-apa, Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang yang demikian. Nah, karena kita adalah murid, kita harus mengasihi dan juga menyayangi seperti Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi orang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus? Kita menceritakan tentang firman Tuhan. Misalnya, anak sekolah minggu baru mendengar firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu misalnya. Terus ingat dan ceritakan kepada, tadi aku kan sekolah minggu loh, firman Tuhannya bilang begini, begitu, begini, begitu. Itu adalah salah satu cara kita menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, ayo. Siapa yang bersedia menjadi gembala untuk domba-domba Tuhan Yesus? Maka kalian akan menjadi seperti Petrus. Coba perhatikan tadi di ayat 18. Ya, ayat 19 coba. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi, anak-anak sekolah minggu dan remaja, Petrus itu nanti di masa yang akan datang, dia akan menjadi seorang yang menceritakan Kristus, menceritakan kasih Tuhan, berkhotbah kemana-mana. Lalu akan banyak mengalami penganiayaan,
dan dia akan mati digantung karena dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu memang betul-betul dapat dipercaya untuk menjaga kawanan domba-domba Allah. Sekarang tantangannya untuk kamu. Kamu bersediakah menjadi gembala untuk kawanan domba-domba yang masih tersesat? Kawan-kawanmu yang masih nakal, kamu bersediakah menolong mereka untuk mereka menjadi baik? Teman-temanmu yang suka berbohong, kamu bersediakah menolong mereka untuk mereka nggak berbohong lagi? Yang suka mencuri, suka mengganggu orang, suka menyakiti orang lain, bersediakah kamu menolong mereka supaya mereka bertobat? Tapi bagaimana ya, Bu, Ibu sekolah minggu, aku aja masih suka mengganggu orang. Bagaimana caranya aku bisa menolong orang lain untuk nggak mengganggu orang lain? Nah, karena itu anak sekolah minggu dan remaja, kita dulu, ya, kalian perbaiki dulu diri kalian menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, lalu kalian bisa menolong orang lain, menggembalakan kawanan domba Allah. Ayo anak sekolah minggu dan remaja, kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku bersedia menjadi gembala bagi kawanan domba-dombamu, menjaga mereka. Sebelumnya aku akan menjaga diriku sendiri supaya aku tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, sehingga mereka bisa lihat, oh betul rupanya dia menceritakan tentang Tuhan tapi hidupnya pun baik. Jadi orang bisa lihat, oh dia nggak cuma ngomong tapi juga melakukan apa yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang memanggil kami. Tuhan Yesus memanggil kami untuk menggembalakan kawanan domba-Mu. Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Kenangan mau dan bersedia untuk menjadi gembala bagi kawanan domba-domba Tuhan. Karena itu ya Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Kami mau berdoa sungguh-sungguh supaya kami disertai oleh Tuhan, supaya kami bisa menggembalakan dengan benar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan juga remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita berikan persembahan yang terbaik, yang termanis, yang terindah buat Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Sekolah Minggu dan Remaja, kita akan menutup ibadah online kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online kami yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur kami diingatkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami diperintahkan untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya kami bisa membawa mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati orang tua kami yang menjadi saluran berkat bagi kami, supaya Engkau memberikan rezeki kepada mereka. Terima kasih Bapa. Marilah kita menutup ibadah ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu dan juga remaja, terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita hari ini. Kita berjumpa kembali di ibadah online minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.